Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Ardensa dari kelas 11 IPS 1 mau membacakan tentang materi PKN bab 1 tentang hak asasi manusia. Ciri dan tujuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut. Pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya. Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Tujuan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. Pertama, HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kedua, HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. Ketiga, HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. HAM di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dalam 4 periode, yaitu pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Komisi Nasional HAM. Komnas HAM adalah sebagai mandiri yang kedudukannya singkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyeluruhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan HAM Komnas antara lain: pertama, mengembangkan kondisi hak kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, dan ketetapan MPR. Ketiga, dalam Undang-Undang keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia yang masih bersifat global. Sementara itu, bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Sedangkan pengaturan HAM
dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengadilan HAM, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan jumlah dari Mandala. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Igor Sheffield dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat hak miliki atas benda, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat, dan hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Permasalahan dalam penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia berpandangan bahwa pemajuan di perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan pemantauan maupun dalam pelaksanaannya sesuai dengan pasal 1. Kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprihnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Tuntutan untuk menegakkan HAM kita kini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk perlu adanya dukungan dari semua pihak seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita semua. Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemajuan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elit politik agar penegak HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negara dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik, dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.